سوف يعلمون. Daun kelor juga disebut Moringa oleifera. Telah lama dikenal sebagai pohon kehidupan berkat segudang manfaat kesehatannya yang didukung banyak penelitian ilmiah. Namun seperti tanaman obat lainnya yang populer, daun kelor juga tidak luput dari berbagai mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat. Beberapa mitos ini mungkin terdengar menarik, tetapi penting bagi kita untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi agar tidak keliru dalam memanfaatkannya. Mari kita bongkar 10 mitos seputar daun kelor yang paling umum. 1. Daun kelor bisa mengusir jin atau makhluk halus. Fakta ini adalah mitos yang paling populer di beberapa daerah. Kepercayaan ini mungkin muncul karena daun kelor sering digunakan dalam ritual tradisional atau dipercaya memiliki energi tertentu. Namun tidak ada dasar ilmiah atau dalil agama baik dari Al-Quran maupun hadis sahih yang menyatakan daun kelor memiliki kemampuan mengusir jin atau makhluk halus. Perlindungan sejati dari gangguan tersebut adalah dengan memperkuat iman, ibadah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Konsumsi daun kelor instan menyembuhkan semua penyakit. Fakta daun kelor memang kaya nutrisi dan memiliki sifat antiinflamasi serta antioksidan yang kuat. Ini sangat membantu mendukung kesehatan dan membantu proses penyembuhan. Namun mengklaim bahwa daun kelor adalah obat instan atau obat ajaib untuk semua penyakit adalah berlebihan. Daun kelor bekerja sebagai suplemen nutrisi dan pendukung kesehatan, bukan pengganti obat medis yang diresepkan dokter. 3. Kelor hanya bisa dimakan oleh orang sakit. Fakta ini tidak benar. Daun kelor adalah superfood yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja kecuali ada kondisi medis tertentu yang melarang, seperti ibu hamil dalam jumlah banyak atau orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Manfaatnya justru lebih optimal jika dikonsumsi secara rutin oleh orang sehat untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit. 4. Daun kelor tidak boleh dimasak terlalu lama. Fakta, mitos ini memiliki sedikit kebenaran ilmiah. Memasak daun kelor terlalu lama, terutama dengan suhu tinggi, memang bisa mengurangi sebagian kecil kandungan vitamin dan antioksidannya yang sensitif panas seperti vitamin C. Namun mineral dan seratnya tetap utuh. Cara terbaik adalah memasak sebentar atau mengolahnya menjadi bubuk untuk menjaga kandungan nutrisinya. 5. Mengonsumsi daun kelor membuat dingin atau lemas. Namun faktanya beberapa orang mungkin merasakan efek dingin setelah mengonsumsi kelor, tetapi ini bukan efek samping universal. Daun kelor justru kaya akan energi dan nutrisi yang dapat meningkatkan stamina. Jika ada yang merasa lemas, mungkin itu disebabkan oleh adaptasi tubuh atau kondisi individual lainnya, bukan efek umum dari kelor. 6. Mitos, daun kelor berbahaya bagi ginjal. Sebaliknya, beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa daun kelor memiliki potensi melindungi ginjal dari kerusakan. Kandungan antioksidannya dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada ginjal. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi herbal apapun sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter untuk menghindari interaksi dengan obat atau kondisi yang sudah ada. 7. Wanita hamil tidak boleh mengonsumsi daun kelor. Ini adalah mitos yang perlu diluruskan dengan hati-hati. Daun kelor sangat bergizi dan dapat bermanfaat bagi ibu hamil. Namun ada kekhawatiran teoritis bahwa kandungan tertentu dalam kelor, terutama ekstrak dosis tinggi dari akar atau kulit kayu, bisa memicu kontraksi rahim. Oleh karena itu, konsumsi daun kelor segar atau bubuk dalam jumlah wajar sebagai sayuran umumnya dianggap aman bagi ibu hamil. Tetapi sebaiknya dihindari dalam bentuk suplemen dosis tinggi tanpa anjuran dokter. Selalu konsultasikan dengan dokter kandungan. 8. Daun kelor bisa menyebabkan keguguran. Fakta, mitos ini sangat berkaitan dengan mitos sebelumnya. Kekhawatiran ini muncul dari penelitian pada hewan dengan ekstrak akar kelor dosis tinggi, bukan daunnya. Daun kelor sendiri jika dikonsumsi dalam jumlah wajar sebagai makanan tidak memiliki bukti kuat menyebabkan keguguran. Namun tetap penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk ibu hamil. 9. Hanya daun segar kelor yang bermanfaat. Fakta, daun kelor segar memang sangat baik. Namun bubuk daun kelor yang dibuat dengan proses pengeringan yang tepat, misalnya pengeringan di tempat teduh atau pengeringan beku, juga mempertahankan sebagian besar kandungan nutrisinya. Bubuk kelor seringkali lebih terkonsentrasi nutrisinya per gram karena kandungan airnya sudah dihilangkan dan lebih praktis untuk disimpan serta dikonsumsi. 10.
Daun kelor bisa membuat tubuh menjadi kurus secara drastis. Daun kelor memang dapat mendukung program penurunan berat badan karena kandungan seratnya yang tinggi memberi rasa kenyang lebih lama, protein mendukung massa otot, dan kemampuannya mengatur metabolisme. Namun mengklaim bahwa ia bisa membuat kurus secara drastis tanpa perubahan pola makan dan gaya hidup lainnya adalah tidak tepat. Penurunan berat badan yang sehat selalu membutuhkan kombinasi diet seimbang dan aktivitas fisik. Penting bagi kita untuk selalu mencari informasi yang valid dan berdasarkan bukti ilmiah dalam hal kesehatan, apalagi yang berkaitan dengan konsumsi. Daun kelor adalah anugerah Allah yang luar biasa, namun manfaatnya harus dipahami secara proporsional. Mari kita manfaatkan pohon kehidupan ini dengan bijak sesuai dengan pengetahuan yang benar agar kita mendapatkan manfaat optimal darinya.